Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pendekatan berpusat pada manusia atau Person-Centered Therapy. Sejarah. Pendekatan person-centered dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers pada tahun 1940-an. Awalnya dinamakan non-directive counseling. Kemudian pada tahun 1951 diganti menjadi client-centered dan berkembang lagi menjadi person-centered. Pendekatan client-centered berasumsi bahwa manusia yang mencari bantuan psikologis diperlakukan sebagai konseli yang bertanggung jawab yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan dirinya. Pada perkembangannya, pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia, yang dikembangkan atas dasar pertimbangan perlunya mendudukan individu dalam konseling sebagai personal dengan kapasitas positifnya. Pandangan tentang manusia. Filosofi manusia dalam pendekatan client-centered adalah 1. Manusia memiliki worth dan dignity dalam diri sehingga ia layak diberikan penghargaan. 2. Memiliki kapasitas dan hal yang untuk mengatur dirinya sendiri, mendapatkan kesempatan dan membuat penilaian yang bijaksana. 3. Dapat memilih nilainya sendiri. 4. Belajar bertanggung jawab secara konstruktif. 5. Memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Selanjutnya 6. Memiliki potensi untuk berubah secara konstruktif dan dapat berkembang ke arah hidup yang penuh dan memuas, dengan kata lain aktualisasi diri. Konsep dasar. Konsep kepribadian terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Organisme, merupakan individu itu sendiri, mencakup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua, phenomenal felt, pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis bagi individu. Yang ketiga, self, interaksi antara individu dengan phenomenal felt akan membentuk self. Kesadaran tentang self akan membantu seseorang membedakan dirinya dari orang lain. Konseling, 6 kondisi konseling yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan psikologis. Nah, yang pertama, 2 orang yang berada pada kontak psikologis. Yang kedua, konseling yang memiliki kondisi yang tidak kongruen. Selanjutnya, yang ketiga, ada konselor yang kongruen dan terlibat dalam hubungan konseling. Yang keempat, konselor yang memiliki unconditional positive regard untuk konseling. Yang kelima, konselor yang memiliki pemahaman empati tentang pola berpikir konseli. Selanjutnya yang terakhir yang keenam, komunikasi yang empatik dan positif regard. Selanjutnya ada tujuan konseling. Tujuan konseling adalah untuk membantu konseli mengatasi masalah yang dialaminya sekarang dan yang akan datang, juga dapat mengaktualisasikan dirinya. Karakter individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya antara lain, yang pertama memiliki keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience. Yang kedua, kepercayaan pada diri sendiri atau self-trust. Yang ketiga, sumber internal evaluasi atau internal search of evaluation. Yang keempat, keinginan yang
berkelanjutan untuk berkembang, atau willingness to continue growing. Peran konselor. Di sini terdapat 3 peran dan sikap konselor. Yang pertama yaitu kongruen atau keaslian. Konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegritas, dan otentik. Yang kedua yaitu penerimaan tanpa syarat. Peran ini menjelaskan konselor dapat berkomunikasi dengan konseling secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Yang ketiga yaitu pemahaman yang empatik dan akurat. Di sini dijelaskan kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseling, melihat melalui sudut pandang konseling, peka terhadap perasaan-perasaan konseling, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseling merasakan perasaannya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam konseling. Di sini terdapat beberapa teknik-teknik dalam konseling. Yang pertama yaitu mendengar aktif, yang kedua mengulang kembali, yang ketiga memperjelas, yang keempat menyimpulkan, yang kelima bertanya, yang keenam menginterpretasi, yang ketujuh mengkonfrontasi, yang kedelapan yaitu merefleksikan, yang kesembilan memberikan dukungan, yang kesepuluh berempati, yang ke-11 yaitu memfasilitasi, yang ke-12 memulai, yang ke-13 menentukan tujuan, yang ke-14 mengevaluasi, yang ke-15 memberikan umpan balik, yang ke-16 yaitu menjaga, yang ke-17 mendekatkan diri, yang ke-18 yaitu mencontoh model, dan yang ke-19 itu mengakhiri.